Film horor masih menjadi salah satu genre film yang diminati oleh banyak orang. Setiap tahun ada banyak sekali film horor yang bermunculan di bioskop tanah air. Tahun ini sobat bakal dimanjakan dengan beberapa kisah horor yang mencekam. Untuk itu kali ini Home Cinema sudah merangkum deretan film horor Indonesia terbaru yang tayang di akhir tahun 2023. Yuk tonton videonya sampai selesai. 1. Susuk Kutukan Kecantikan. Film ini menceritakan tentang Laras yang ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai PSK dan memperbaiki hubungan dengan adiknya yang merupakan seorang makeup artis. Hubungan keduanya menjadi renggang semenjak ibu mereka meninggal, sampai akhirnya mereka memilih jalan masing-masing. Namun saat hari di mana Laras dalam bahaya dan ingin meminta pertolongan, Ayu tidak mengangkat telepon dari kakaknya sehingga sebuah kecelakaan menimpa Laras. Membuatnya ditolak oleh kematian dan terus terjebak dalam sakaratul maut. Tubuhnya tetap hidup namun badannya mulai membusuk seperti mayat. Ditemani dengan Arman, Ayu pun mencari berbagai cara untuk menyembuhkan Laras. Ia meminta bantuan kepada Ustadz Rahmat, seorang pemuka agama yang mengerti efek susu yang terus memburuk, hingga meminta bantuan kepada seorang dukun. Tapi ternyata susuk di tubuh Laras bukanlah susuk biasa, sehingga membuat tubuh Laras semakin membusuk dan menciptakan teror bagi Ayu, Arman, dan warga desa. 2. Aku Tahu Kapan Kamu Mati, Desa Bunuh Diri. Film ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan bernama Sinea. Sejak 5 tahun lalu ia memiliki kemampuan untuk melihat tanda kapan seseorang akan mati. Sienna masih sering diliputi rasa takut, yang bahkan dia menyembunyikan dari kedua sahabatnya Winnie dan Rio. Ia hanya bercerita dengan Naya, seorang dosen dan psikolog klinis di kampus. Sampai suatu hari, sebuah kematian terjadi di kampus. Tetapi kali ini Sienna tidak melihat tanda apa-apa. Peristiwa tersebut membuat Naya kembali ke kampung halamannya. Dia kembali ke desa Rametuk untuk bertemu dengan Laras. Hanya berbekal sebuah pesan yang ditinggalkan, dia berhasil ditemani Windy dan Rio pergi ke desa Rametuk. Menjelang musim panen, di desa Rametuk selalu terjadi percobaan bunuh diri. Tapi Sienna yang ingin menolong tak pernah bisa melihat tanda-tandanya. Tak satu pun dari mereka dapat lari dari kutukan tersebut. Mereka justru jadi ingin tahu dan menentukan kapan diri mereka akan mati. 3. Primbon. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Rana yang tengah melakukan ritual gaib di rumahnya. Keluarga Rana merupakan keturunan kerajaan Jawa kuno, sehingga apa yang dilakukan Rana tidak dianggap sebagai hal aneh. Suatu hari Rana bersama temannya Janu pergi mendaki gunung di tengah cuaca yang kurang mendukung. Di tengah hutan keduanya tersesat dan terpisah satu sama lain. Janu berhasil menemukan jalan pulang ke rumah tetapi Rana tidak. Keluarga Rana kemudian mengadakan operasi pencarian besar-besaran untuk menemukan Rana. Setelah seminggu pencarian berlangsung tanpa hasil, mereka menganggap bahwa Rana sudah meninggal dan mengadakan tahlilan untuk melepas kepergiannya. Ibu Rana tidak bisa menerima keputusan itu dan yakin bahwa anaknya masih hidup. Keyakinan ibunya menjadi kenyataan ketika suatu hari Rana tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Keluarganya pun menyambut kehadirannya dengan sukacita. Namun keluarga besar mencurigai kepulangan Rana yang misterius. Mereka percaya bahwa sosok yang kembali itu bukanlah manusia. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka melakukan ritual ruat atau pembuang sial. Usai diruat, berbagai kejadian aneh mulai menghantui keluarga tersebut. Beragam teror pun mulai bermunculan dan mengincar keluarga besar Rana, termasuk Janu dan sahabatnya. 4. Lantai 4. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yakni Jonathan dan Julia. Pasangan tersebut tengah diterpa masalah ekonomi dan kebangkrutan usaha. Rumah milik Jonathan disita oleh pihak bank dan mereka terpaksa pindah dari rumahnya ke apartemen flamboyan. Jonathan dan keluarganya tinggal di lantai 4 yang sudah lama kosong dan hanya dihuni oleh Oma Lie, seorang nenek tua keturunan Tionghoa. Sebelum mereka datang ke apartemen tersebut, di lantai 4 itu banyak penghuni yang meninggal secara mengerikan. Laura, anak sulung Jonathan, merasa ada keanehan semenjak mereka tinggal di apartemen. Keanehan juga mulai dirasakan oleh Citra yang merupakan adik Laura. Sikap Citra semenjak tinggal di apartemen itu seringkali menjadi aneh. Bahkan ia sering mengamuk dan hendak mencelakai Laura. Laura pun terus-menerus mengalami teror misterius yang mengancam jiwa keluarganya. 5. Petualangan Anak Penangkap Hantu. Film ini menceritakan kisah petualangan 3 anak bernama Zidan, Raffi, dan Caca. Ketiga bocah tersebut memiliki hobi unik yang berbeda dengan anak-anak seusia mereka.
Jika anak lainnya cenderung takut pada hal-hal mistis, mereka justru menyukai hal-hal yang sangat menantang dan antusias dalam menangkap hantu. Alih-alih takut, mereka justru akan membuat hantu-hantu takluk pada mereka. Meski masih menyimpan secuil rasa takut, namun ketiganya tetap berusaha memecahkan misteri dan menangkap hantu bersama-sama. Enam Teman Tidur. Film ini berkisah tentang siswa bernama Amanda yang baru saja pindah ke sekolah barunya, dan ia harus tinggal di asrama bersama siswa lainnya. Amanda tinggal di asrama untuk mempersiapkan Olimpiade Biologi. Sayangnya, sekolah barunya itu dikenal sering terjadi perundungan. Perundungan itu juga terjadi kepada Amanda yang mengalami bullying dari geng sekolahnya yang jahat. Suatu hari ia bertemu dengan Adam dan gengnya yang melindungi para korban bullying dari siksaan kelompok tersebut. Amanda pun semakin dekat dengan kelompok Adam. Di waktu yang sama, Davin tidak suka melihat kedekatan Amanda dan Adam. Davin curiga bahwa Adam dan kelompoknya adalah dalang dibalik alasan Kelly, sahabat Davin, bunuh diri. Kelly memutuskan untuk bunuh diri setelah video erotisnya disebar luas. Kala itu ia sangat depresi dan Davin meyakini bahwa penyebar video tersebut adalah Adam. Arwah Kelly kemudian menghantui pelakunya. Kelly datang lewat teror video chat untuk menuntut keadilan atas perlakuan yang ia terima. 7 Diambang Kematian. Film ini menceritakan seorang perempuan muda bernama Nadia yang hidupnya berada di ambang kematian. Hal ini bisa terjadi karena Nadia ternyata menjadi tumbal dari pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Pesugihan tersebut ternyata meminta tumbal setiap 10 tahun sekali. Tumbal pertama terjadi pada ibunya yang meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Beberapa tahun kemudian, kakaknya Nadia bernama Yoga juga bernasib sama seperti ibunya. Kini hanya tersisa Nadia yang harus menjalani hidup bersama ayahnya. Ketika masih hidup, Yoga dan Nadia sering mendapatkan teror dari makhluk yang menyeramkan berkepala kambing dengan tanduk runcing. Makhluk tersebut memiliki mata berwarna merah menyala. Sebelum nasib naas menghampirinya, Nadia terus berusaha keras untuk terlepas dari jeratan tumbal. Nah, itulah tadi rekomendasi 7 film horor Indonesia yang tak boleh sobat lewatkan di akhir tahun 2023. Dan jangan lupa siapkan nyalimu untuk menonton film horor tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Sandul pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.